Ya, shalom semuanya. Kita ada di sini dalam podcast Finding My Calling. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu panggilan hidup, dan kita juga akan masuk ke dalam berbagai seri maupun berbagai materi yang berkaitan nantinya tentang panggilan ini sendiri. Dan ini sebagai introduction untuk nanti acara event besar nanti yang akan diadakan tanggal 17 sampai 19 Juni tahun 2024, yaitu Youth Camp nanti di SCT Bandung. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang what is calling itu sendiri ya. Dan di sini saya Devi Jaya tidak sendiri, karena di sini ada bintang tamu kita yang akan bersama-sama dengan kita mau belajar tentang what is calling itu. Silakan. Halo, nama saya John Setiawan. Saat ini saya mengajar di STT Bandung dan saya juga menjadi Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, ngomong-ngomong tentang panggilan nih Pak. Ya, mungkin seringkali ini yang menjadi pertanyaan bukan hanya untuk anak-anak muda pada umumnya, tetapi juga mungkin beberapa orang yang sudah mengambil karir dalam dunia pekerjaan, ataupun mungkin beberapa orang tertentu yang sudah memasuki masa dewasa tetapi masih bergumul tentang apa ya nanti yang akan saya lakukan. Nah, mungkin apakah ada sesuatu yang mungkin terkait dengan panggilan itu sendiri begitu? Ya, kalau kita membicarakan panggilan, kita melihat di dalam Alkitab cukup banyak kata itu dipakai, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan namanya panggilan berarti ada yang dipanggil, ada yang memanggil begitu ya. Dan yang memanggil adalah Tuhan, kita yang dipanggil. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, kata panggilan itu banyak dipakai untuk pertama-tama dipanggil untuk menjadi umat Tuhan. Jadi itu Tuhan memanggil orang-orang untuk menjadi bagian umat Tuhan. Tetapi juga kata panggilan dalam Perjanjian Lama itu kara dalam bahasa Ibrani, itu dipakai juga untuk umat Tuhan dipanggil untuk hidup sebagai umat Tuhan. Jadi ini untuk karakternya, kehidupannya mencerminkan kehidupan umat Tuhan. Jadi yang dari luar ke dalam, di dalam dipanggil untuk hidup sebagaimana umat Tuhan yang sebaiknya. Kemudian kata kara, panggilan ini juga dipakai untuk panggilan melakukan sesuatu pekerjaan atau pelayanan bagi tujuan-tujuan Tuhan. Jadi dipakai dalam beberapa konteks. Menariknya dalam Perjanjian Baru, kata panggilan itu menggunakan kata kaleo atau klesis, dan itu penggunanya mirip seperti itu. Dipanggil menjadi umat Tuhan, dipanggil untuk hidup kudus sebagai umat Tuhan, dan dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Jadi panggilan banyak dipakai dalam Alkitab dalam 3 pengertian itu. Ya, ternyata memang mengenai panggilan sendiri bukan hanya berbicara ini sesuatu yang mungkin sudah dari zaman Bapak Ibu kita dahulu. Ternyata bahkan di Alkitab sendiri pun juga ditegaskan tentang hal itu begitu. Nah, tetapi yang mungkin seringkali menjadi pertanyaan beberapa anak muda juga, bagaimana kita bisa memastikan kalau itu memang itu satu panggilan, atau jangan-jangan itu hanya karena desire dari kita sendiri begitu. Karena seringkali kedua hal ini tuh terlihat seperti kayak beda tipis begitu, antara dipanggil atau kalau istilahnya sekarang tuh kayak memanggilkan diri begitu. Itu yang sering terjadi di beberapa anak muda ataupun beberapa orang dewasa pada umumnya gitu. Jadi kalau kita kembali lagi pada apa yang dikatakan Alkitab tentang panggilan, sebetulnya kita semua dipanggil di dalam 3 bagian itu. Jika kita masih di luar Tuhan, bukan anak Tuhan, kita semua dipanggil, semua orang dipanggil untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Semua orang juga dipanggil untuk hidup kudus, hidup sebagaimana umat Allah itu mestinya hidup. Dan semua orang juga dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali pembicaraan tentang panggilan itu berbicara tentang yang ketiga ini, atau biasanya kita sebut sebagai vocational calling. Nah, di dalam yang ketiga ini memang setiap orang punya karunia, punya talenta, punya keterbebanan yang berbeda-beda yang Tuhan berikan, dan itulah yang perlu kita kenali masing-masing untuk tahu Tuhan mau apa ya di dalam hidup yang Tuhan percayakan pada kita mengisinya dengan apa. Nah, itulah yang disebut sebagai vocational calling atau panggilan vokasi. Ya, jadi mungkin ada satu pertanyaan yang muncul dari beberapa kalangan tertentu tentang
hal ini gitu. Sebenarnya apa yang pentingnya untuk kita ketahui tentang panggilan ini sendiri? Karena seringkali kan ya mungkin ini sesuatu yang mungkin pernah dikhotbahkan di gereja ataupun pernah menjadi satu seminar begitu. Tapi ketika menggumulkan secara pribadi mungkin ada beberapa orang yang bertanya gitu. Dan bahkan mungkin beberapa anak-anak muda sekarang pun juga mempertanyakan apa sih pentingnya untuk kita mengetahui panggilan hidup yang Tuhan taruh dalam diri kita secara pribadi begitu. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan itu dari ayat Alkitab dari Efesus pasal 2 ayat 10. Di sini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita manusia itu diciptakan dua kali. Yang pertama dilahirkan secara fisik, kita ini buatan Allah. Dan kita diciptakan kedua kali, dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Ketika kita dilahirkan kembali, itu berarti berbicara tentang semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang menjadi pendeta, misionaris dan sebagainya. Semua orang percaya. Di sini dikatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk. Nah, kata untuk ini menarik karena itu menunjukkan tujuan. Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita dilahirkan kembali? Ada banyak tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya, pekerjaan baik yang seperti apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ada suatu pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya dan dikatakan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan, apa pentingnya panggilan? Karena kita sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah diciptakan dalam Kristus Yesus, Tuhan punya visi atas hidup kita. Ada satu pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan sebelumnya. Ketika kita menemukan tempat dan panggilan kita dan memenuhinya, kita sedang mengenapi panggilan itu. Sesuatu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang Allah mau kita hidup di dalamnya. Bukankah sebuah hal yang tragis kalau kita punya waktu sebentar saja di dunia sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita melewatkan panggilan itu. Kita sudah dibeli, lunas dibayar. Urusan kita di dunia adalah memuliakan Tuhan. Dan salah satu cara besar di mana kita memuliakan Tuhan adalah kita memenuhi tempat dan panggilan kita. Dan ini pun saya juga jadi teringat dengan salah satu pernyataan yang ditekankan di pengakuan iman Westminster ya kalau nggak salah, tentang tujuan manusia diciptakan untuk memuliakan Allah begitu kan. Nah, ketika berbicara tentang memuliakan Allah ini kan sesuatu yang sangat besar begitu. Dan seringkali yang saya juga temukan beberapa kali di anak-anak muda itu terkadang pertanyaan tentang panggilan ini seringkali diidentikan dengan harus jadi hamba Tuhan atau harus jadi pendeta di gereja atau jadi misionaris gitu. Nah, apakah memang panggilan itu hanya sesempit itu atau sebenarnya itu sesuatu yang menyeluruh dan itu bisa menjangkit beberapa aspek begitu. Jadi nggak hanya terbatas panggilan di gereja atau di sekolah atau lembaga misi atau mungkin tempat-tempat lain begitu. Ya, itu sebenarnya satu kesalahan konsep yang sangat disayangkan sebetulnya. Karena Alkitab mengatakan bahwa ini kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, itu artinya semua orang percaya. Bukan orang percaya tertentu saja yang dalam profesi-profesi tertentu. Tetapi semua orang percaya yang mengikuti panggilan Tuhan. Itu panggilan Tuhan berbeda-beda bagi setiap kita. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tidak semua orang dipanggil menjadi misionaris. Dan kita dipanggil dalam berbagai macam hal di tengah-tengah dunia untuk tujuan-tujuan Tuhan. Jadi sebagian kita mungkin dipanggil di politik dan pemerintahan, sebagian kita dipanggil di dunia art begitu ya, melalui seni yang Tuhan berikan pada kita, kita bisa melayani orang lain dan memuliakan Tuhan. Sebagian di antara kita melalui sains, teknologi, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan macam-macam. Jadi itu semua kalau kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keperluan orang banyak, maka kita sedang mengerjakan panggilan selama yang kita kerjakan itu sesuai dengan karunia dan keterbebanan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi
Seperti tadi kata panggilan berarti ada yang memanggil. Kalau kita melakukan semuanya itu untuk diri sendiri, kita bukan sedang mengerjakan panggilan. Termasuk juga kalau kita jadi pendeta untuk diri sendiri, sangat mungkin ada banyak pendeta yang pengen jadi terkenal, punya pekerjaan yang mapan dan sebagainya, maka jadi pendeta karena tujuan-tujuan yang berpusat pada diri sendiri itu bukan panggilan. Jadi bukan kategori pekerjaannya, tetapi untuk siapa kita melakukannya itu yang membedakan. Yeah. Jadi secara ringkasnya kalau bicara tentang panggilan itu bukan untuk hanya memenuhi tujuan diri kita sendiri. Kalau itu kan jadinya kayak hanya pekerjaan rutin, kayak pekerjaan sekuler begitu kan. Kita bekerja untuk dapat upah dan upahnya itu untuk diri kita sendiri begitu. Nah, ini istilah tadi ya, ada istilah hamba Tuhan, istilah sekuler yang dipakai. Ini seringkali dipakai untuk jenis-jenis pekerjaan. Ini pekerjaan-pekerjaan yang gerejawi itu berarti rohani. Yang pekerjaan-pekerjaan di perusahaan, pemerintahan itu yang sekuler. Saya pikir itu bagian dari konsep kesalahan konsep itu ya. Jadi apa itu pekerjaan yang spiritual atau rohani? Apa itu yang sekuler? Saya pikir itu letaknya pada motivasi. Jadi untuk apa kita melakukannya? Jadi ketika kita menjadi pemimpin pujian, ketika kita menjadi pengkhotbah, pendeta, kita bisa melakukannya untuk diri sendiri dan itu membuatnya menjadi sekuler. Tapi kalau kita menjadi seorang penggubah lagu atau seorang yang bekerja di perusahaan di bidang HRD misalnya atau di bidang operation, bidang marketing dan sebagainya, kita melakukannya untuk Tuhan dan untuk kebaikan orang banyak, maka kita melakukannya sebagai sesuatu hal yang rohani. Jadi ketika kita melakukannya, kita menjadi hamba Tuhan, kita bukan menjadi hamba diri sendiri. Dan ada orang yang kita sebut sebagai pendeta dan sebagainya, itu bisa menjadi hamba diri sendiri, bukan hambanya Tuhan. Jadi sekali lagi bukan kategori pekerjaannya, tetapi untuk apa kita melakukannya. Kalau kita untuk diri sendiri, berarti kita nggak bisa memanggil diri kita sendiri. Kan? Namanya bukan panggilan. Panggilan artinya ada orang yang manggil dan kita dengar, kita melakukannya untuk menanggapi panggilan itu. Ya, ternyata untuk bicara tentang panggilan ini bukan satu hal yang bisa dipandang remeh juga ternyata. Dan ini yang memang seringkali muncul dalam konsep anak-anak muda sekarang gitu. Mungkin karena berpikir tentang passionnya mungkin lebih ke misalnya ke teknologi IT ataupun tentang mungkin elektronik atau tentang bisnis gitu. Nah seringkali ketika mereka melihat sesuatu yang mungkin menurut mereka tuh ini kayaknya bagus nih gitu. Dan seringkali ya hanya mencoba menjalankannya tetapi tidak menggumulkan apakah itu memang membuat dirinya itu makin memuliakan Tuhan lewat apa yang digumulkan atau apa yang lewat dia sukai gitu. Nah ini yang memang menjadi satu pergumulan tersendiri. Dan saya pun juga pernah mengalami hal seperti ini gitu Pak. Jadi ketika waktu SMA saya itu kan memang suka matematika pada dasarnya gitu. Bahkan sampai ikut olimpiade sampai provinsi begitu. Nah tetapi ketika waktu kelas 12 itu ya sempat bergumul juga gitu. Saya memang suka matematika, tetapi ketika saya menggumulkan apakah ini bisa menjadi satu dalam tanda petik kayak panggilannya itu, saya mulai khawatir karena kenapa makin kesini ketika saya makin banyak belajar, justru saya lebih mengandalkan kemampuan otak saya sendiri gitu. Jadi hanya bergantung pada diri sendiri dan pada usaha diri sendiri gitu. Dan itu yang membuat saya akhirnya tidak melanjutkan matematika itu sebagai kayak studi lanjut kayak misalnya di perkuliahan gitu. Ya sebenarnya saya pun juga tetap mempelajarinya tetapi bukan untuk tujuan untuk kayak mencari nama atau membanggakan diri gitu. Dan ketika menggumulkan tentang panggilan ini, saya pun juga awalnya menyangkal ketika ada yang mendoakan saya dan memberi satu amanah gitu ya. Ya mungkin bisa digumulkan ke depannya panggilan untuk jadi hamba Tuhan, rohaniwan gitu. Awalnya saya nggak yakin. Ya meskipun saya berlatar belakang dari keluarga hamba Tuhan, saya juga awalnya nggak yakin gitu. Tetapi ketika menggumulkan entah kenapa
ketika saya menjalani itu justru membuat saya sadar bahwa dalam setiap apa yang saya lakukan pun saya akhirnya menyadari, oh ketika semua itu berlalu dengan baik, yang awalnya tuh saya nggak pernah pikirkan itu bisa berlalu dengan baik, itu akhirnya saya bisa melihat ternyata ada pribadi lain yang menolong saya di dalam pergumulan itu, dan itu yang membuat saya akhirnya diteguhkan lewat pergumulan itu, dan saya pun akhirnya meyakini dengan pasti bahwa memang Tuhan memanggil saya begitu, karena memang dasarnya ini bukan sesuatu hal yang memang dari awalnya saya suka banget gitu, tetapi ketika saya menggumulkannya dan ternyata ketika sembari melihat berjalannya waktu, itu yang membuat ternyata nama Tuhan makin dikenal, nama Tuhan makin dimuliakan oleh orang-orang di sekitar saya gitu, dan itu yang membuat oh iya, ternyata akhirnya setelah bergumul sama beberapa waktu yang cukup lama, akhirnya saya baru mengerti arti panggilan yang sesungguhnya itu ya ketika mengalaminya langsung gitu. Ya, ya, dan ini pas kebetulan Dave melihat bahwa panggilan untuk masuk ke sekolah teologi, masuk ke dalam pelayanan penuh waktu adalah bagian dari panggilan yang Dave ikuti. Tapi misalnya ya, Dave makin meyakini panggilannya di dalam dunia yang terkait dengan matematika. Misalnya sekarang kan ada big data dan sebagainya yang butuh orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu, dan misalnya Dave menemukan panggilannya di sana, itu pun panggilan. Jadi bukan hanya ketika Dave masuk sekolah teologi maka Dave mengerjakan panggilan, dan kalau masuk ke dunia itu bukan panggilan. Jadi lebih ke Tuhan memperlengkapi Dave dengan keterbebanan, kemampuan apa untuk mengerjakan tujuan-tujuan dia. Jadi satu ayat lagi Dave yang akan saya bagikan dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan sebutkan dalam bahasa Inggris ya, karena terjemahannya lebih akurat di sana. Dikatakan God is always at work in you to make you willing and able to obey his own purpose. Jadi mari kita bayangkan begini, Tuhan adalah Tuhan yang punya purpose kan ya. Tuhan punya tujuan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan bukan hanya sekedar iseng bikin dunia ini berjalan begitu. Tuhan punya purpose di dalam dunia ini. Dan ketika Tuhan punya purpose, Tuhan bekerja. Dikatakan God is always at work. Tuhan selalu bekerja. Tuhan bukan hanya menciptakan dunia kemudian dibiarin, terakhir nanti baru hitung-hitungan gitu ya. God is always at work. Tetapi menariknya, di mana dia bekerja? In you, di dalam diri kita, anak-anaknya. Tuhan punya purpose, Tuhan bekerja. Bekerjanya di dalam diri kita. Apa yang dia kerjakan? To make you willing and able to obey his own purpose. Untuk membuat kita willing. Jadi ada keterbebanan yang Tuhan berikan pada kita. And ability, willing and able. Tuhan berikan kemampuan-kemampuan. Jadi Tuhan berikan Dave berbagai macam kemampuan. Tuhan berikan Dave juga keterbebanan untuk melakukan ini dan itu. Dan salah satu cara mengenali panggilan Tuhan, purpose-nya Tuhan adalah dengan mengenali willingness dan ability itu. Keterbebanan dan kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri Dave. Dan itulah yang Dave tadi ceritakan. Coba mengikuti yang ini dan itu, kemudian sepertinya kesini, dan Tuhan meneguhkan ketika Dave mengambil jalan itu. Jadi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang punya purpose, dan Tuhan bagikan itu, Tuhan bekerja di dalam diri Dave, memberikan willingness and ability. Ketika itu semakin ditemukan, kita sedang mengikuti purpose-nya Tuhan, panggilan Tuhan. Jadi terberkati juga ya ketika mendengar kembali ya tentang bagaimana kita bisa diteguhkan lewat apa yang kita alami, apa yang kita terus perjuangkan dalam hidup kita begitu. Dan mungkin ini juga bisa menjadi satu encouragement untuk anak-anak muda sekarang ya. Jadi don't worry untuk para youth semuanya. Jadi ketika bicara tentang panggilan, teman-teman gak harus menjadi pendeta ataupun majelis ataupun rohaniwan, tetapi bisa di semua aspek bidang yang ada di sekitar kita. Dan ketika teman-teman juga punya satu keterbebanan dan juga Tuhan berikan kemampuan kepada teman-teman semuanya untuk menjalankan itu semua dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan teman-teman. Nah, itulah yang mencerminkan bagaimana
teman-teman pun juga menjalankan panggilan Tuhan itu sendiri. Jadi memang tidak terbatas hanya harus di gereja atau harus di mana begitu. Dan tapi semuanya. Konsep yang keliru ini sebetulnya sudah sedemikian menjamur ya. Jadi kalau misalnya kita mau memutuskan diri untuk menjadi rohaniwan begitu ya, kita mencari kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, seperti apa Tuhan mau panggil saya begitu ya. Tapi waktu kita mau menjadi YouTuber misalnya, atau orang yang bekerja di bidang politik, pemerintahan, atau orang yang bekerja di human resources atau arsitek dan sebagainya, aduh kayaknya itu bukan panggilan. Jadi ya kita coba aja lah, tidak terlalu sungguh-sungguh memikirkan, karena ini kan bukan menjadi rohaniwan. Jadi tidak ada hubungannya dengan panggilan. Jadi itu pemikiran-pemikiran yang keliru. Jadi setiap kita dipanggil dengan karunia, dengan tadi abilities yang berbeda-beda, dengan juga keterbebanan yang berbeda-beda. Dan ketika kita mengenalinya, Tuhan akan mengarahkan kita, mungkin sebagian jadi rohaniwan, sebagian jadi arsitek, sebagian jadi seniman, sebagian jadi apa. Yang penting kita menemukan tempat dan panggilan kita di mana Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu melalui hidup kita bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan banyak orang. Jadi memang pada akhirnya kembali lagi persoalan ini bukan bahwa sesuatu yang bersifat rohani itu sesuatu yang lebih mulia dibandingkan yang ada di dunia sekuler atau di dunia pekerjaan begitu ya. Tetapi semua pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan mencerminkan apa yang menjadi satu panggilan yang Tuhan berikan begitu. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, ya ini satu hal yang baik untuk kita sama-sama berdalam dan juga kita gumulkan secara pribadi dalam masa-masa yang kita jalani sekarang. Jadi ya dengan adanya kita bisa saling sharing tentang panggilan ini pun juga setidaknya menolong kita semua untuk bisa lebih concern dan juga lebih teliti dalam melihat panggilan itu bukan hanya terbatas pada satu aspek saja yang mungkin terlihat jauh lebih better atau jauh lebih wow daripada yang lain. Tetapi Tuhan bisa pakai semua hal yang ada dalam diri kita maupun ada dalam sekitar kita itu untuk mewujudkan tujuan dan rencananya. Nah, itu saya pikir salah satu alasan kenapa kita perlu ikut youth camp ini. Karena youth camp ini judulnya Finding My Calling ya. Jadi di dalamnya kita akan melihat bagaimana konsep kita yang harusnya kita miliki tentang pekerjaan, tentang calling ke depan. Jadi ada banyak miskonsepsi yang akan diperbaiki. Dan kita akan melihat bagaimana tujuan dan rencana Tuhan sebetulnya. Setelah itu kita juga dalam youth camp ini akan ditolong mengenali kita itu punya keterbebanan apa, punya kemampuan apa yang Tuhan berikan pada kita, karena itu petunjuk yang kuat tentang Tuhan memanggil kita di mana. Salah satu petunjuknya adalah willingness and ability tadi ya. Jadi Tuhan berikan kita talent and passion apa. Itu adalah sesuatu yang tidak diberikan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Dan bagaimana kita mengenali itu dan menggunakannya untuk keperluan kerajaan Allah, itulah kita sedang mengenali panggilan. Dan rekan-rekan SMA terutama ya, sebentar lagi akan mengambil pilihan tentang perguruan tinggi mau seperti apa. Kita bisa mengambil pilihan perguruan tinggi ya, semua orang mengambil IT, kita ambil IT, semua orang ngambil ekonomi, saya ngambil ekonomi begitu. Tetapi saya pikir ada banyak hal yang at stake ketika kita mengambil pilihan-pilihan studi itu. Karena pilihan studi ini akan menentukan kita nanti akan melakukan apa ke depannya. Jadi kita tidak hanya berpikir saya ambil jurusan apa, tetapi saya memiliki panggilan apa ke depan dan pekerjaan apa, bidang apa yang akan saya kerjakan itu. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaan atau bidang itu, saya perlu ngambil jurusan apa. Jadi berpikirnya bukan jurusan kemudian baru ke sana. Kita mikirnya ke belakangnya, kemudian kalau begitu saya ambil fakultas apa di sini. Nah, di dalam usia muda kita perlu memikirkan panggilan, karena pilihan-pilihan yang kita buat dalam waktu dekat ini akan menentukan hidup kita yang ke depan. Jadi saya pikir youth camp ini adalah salah satu investment yang sangat berharga, bukan hanya untuk liburan kita, tetapi untuk puluhan tahun ke depan kita di dalam kita mengikuti panggilan Tuhan. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya,
Ya, silakan untuk teman-teman yang mempunyai pergumulan tentang panggilan maupun tentang passion untuk apa yang akan ingin teman-teman kerjakan ke depan. Nah, silakan join dengan kami di dalam youth camp di STTB dengan Finding My Calling ini, dan kita sama-sama mempelajari tentang panggilan hidup ya. Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita pun juga akan belajar tentang beberapa hal-hal yang mungkin kita perlu ketahui bersama tentang panggilan itu sendiri gitu, supaya sampai ketika kita sudah menjalaninya, kita pun juga akan jauh lebih diperkaya, dan juga kita pun juga akan jauh lebih ditolong untuk kita bisa sama-sama menjalani panggilan itu bersama-sama dengan Tuhan. Peserta dibatasi maksimal 200 orang. 200 orang. Ya. Ada batas waktu pendaftaran, tapi kalau sudah tersampai 200 kita tidak akan tutup ya, karena daya tampung tempat kita. Jadi first come first serve. Oke. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk teman-teman semuanya bisa langsung segera daftar ke STT Bandung untuk mengikuti youth camp ini pada tanggal 17 sampai 19 Juni nanti. Ya. Mungkin sekian untuk episode pertama tentang Finding My Calling ya. Nanti kita akan melihat lebih jauh tentang panggilan ini dalam seri podcast. See you and God bless you.